Salam jumpa dan selamat pagi sahabat Rema yang terkasih. Hari ini Selasa 12 Oktober tahun 2021. Kita akan merenungkan dari Injil Lukas bab 11 ayat 37 sampai dengan 41. Tema yang hendak saya tawarkan untuk kita renungkan bersama adalah kesucian hati, pikiran dan perbuatan perlu untuk kita hidupi. Saudara-saudari sahabat Rema yang terkasih, kita pasti dalam hidup ini pernah yang namanya melanggar aturan, entah itu disengaja maupun tidak disengaja. Misalkan tidak menaati peraturan rambu lalu lintas, terlambat datang atau pulang terlebih dahulu saat bekerja, tertidur di kelas, ataupun membuang sampah sembarangan. Kita pun juga pernah melihat orang lain yang melanggar aturan, entah itu secara sengaja maupun tidak sengaja, di jalan raya, di tempat kerja, di sekolah maupun di tempat-tempat umum. Apa pendapat Anda dan komentar spontan kita ketika melihat orang lain yang melanggar aturan itu, entah sengaja ataupun tidak sengaja, baik di jalan, tempat sekolah, di tempat kerja maupun di tempat-tempat umum? Lalu bagaimana perasaan kita sendiri ketika melanggar aturan yang ada itu? Hidup manusia sendiri pada dasarnya penuh akan berbagai aturan, mulai dari aturan yang dibuat oleh negara dan berbagai aturan-aturan yang ada seperti adat istiadat, kesopanan, kontrak kerja, serta aturan sekolah. Kita harus menyadari bahwa adanya berbagai macam aturan tersebut sebenarnya memang ada demi keteraturan dan kebaikan diri juga dalam kaitannya dengan hidup bersama dengan orang lain. Dalam bacaan Injil hari ini, kita kembali melihat orang Farisi mempersalahkan Yesus yang tidak mencuci tangannya sebelum makan. Dalam adat istiadat orang Yahudi, mencuci tangan sebelum makan adalah sebuah aturan tertulis yang ada turun-temurun. Namun demikian, aturan yang dipermasalahkan tersebut bukanlah lagi tentang kebersihan atau kesehatan. Orang Farisi tersebut tampaknya lebih berpikir tentang hal yang sifatnya ritual belaka atau sekedar formalitas yang kesalahan yang bisa digunakan untuk menyerang Yesus. Oleh karena itulah Yesus menegur mereka yang lebih fokus terhadap hal-hal lahiriah atau hal-hal luaran sehingga lupa membersihkan sesuatu yang lebih penting, yakni hati, pikiran, dan perbuatan. Kita sendiri terkadang ketika melihat orang lain yang berbuat salah dengan mudah untuk menjudge yang negatif, langsung menegurnya dan bahkan menghakimi. Kita melihat kesalahan orang lain, terkadang kita merasa lebih hebat daripadanya. Tanpa sadar pula, kita lalu merasa lebih hebat dari Allah sehingga dapat menilai kedosaan orang lain yang melakukan kesalahan. Saudara-saudari sahabat Rema yang terkasih, melalui bacaan Injil hari ini, Yesus mengajak kita semua untuk menghidupi kesucian hati, pikiran, dan perbuatan dalam hidup sehari-hari, supaya motivasi dalam menegur saudara-saudari atau orang lain dilandasi dengan semangat cinta kasih. Karena saya mengasihi saudara saya tersebut, dan bukan karena saya senang melihat kesalahan orang lain. Dengan demikian, kita menghidupi kesucian hati, pikiran, dan perbuatan menjadi salah satu cara menjalankan dan mengikuti ajaran Tuhan Yesus sendiri, serta melibatkan dan bekerja sama dengan Tuhan Yesus dalam hidup sehari-hari, supaya kita semakin hari semakin beriman dengan baik dan benar. Semakin beriman kita orang Katolik berarti semakin hidup bersosial dengan orang lain dan juga bersolidar dengan orang lain, bukan untuk menyalahkan atau menghakimi. Semoga kita semua berkat rahmat Allah dan juga terang Roh Kudus
kita dimampukan untuk menghidupi kesucian hati, pikiran, dan perbuatan dalam hidup kita sehari-hari. Semoga Allah memberkati keluarga kita, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Keluarga kudus, doakanlah kami. Amin. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.